Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke ya teman-teman, oke adik-adik, oke siswi-siswi saya. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin saya absen dulu ya. Ya. Nazilatur Rahmah, Hadir Bu. Zumrotin Hasanah, Siap hadir. oke. Nabila Azanatul Jihan. Izin Izin, sakit Bu. Bu. Oh sakit apa? Sakit hati. Terus Adelia. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hari ini lengkap, hanya Nabila saja ya yang sakit. Oke, tahu nggak sekarang kita mau mempelajari apa? Siapa Tidak, tidak Bu? Oh, nggak. Mungkin bisa dibuka bab 8 ya, tentang bagaimana kita menggunakan media sosial, atau lebih tepatnya adab bermedia sosial. Nah, hari ini kita akan membahas 3 materi tentang pengertian, pentingnya, dan juga dalil-dalil naklinya. Dalil-dalil nakli tentang adab bermedia sosial. Nah, ada yang tahu bagaimana sih cara bermedia sosial dengan baik? Angkat tangan. Oh, belum tahu semua ya? Ya. Oke. Jadi, pentingnya beradab media sosial itu sangat penting ya, dikarenakan kita ini bermedia sosial itu banyak orang, terus habis itu kadang bermedia sosial juga bikin kita bisa membuat orang lain tersinggung dan lain-lainnya. Makanya kenapa dikatakan penting, karena bermedia sosial adalah satu cara komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain. Gitu. Ada yang bisa dipahami dari sini? Oke. Ada yang tahu pengertian adab sosial? Adab media sosial? Boleh di-share sini, mungkinnya bawa HP. Ayo adik-adik, teman-teman, siswa-siswa kelas 10, ayo kita buka HP-nya. Kita juga akan menggunakan handphone sebagai media sosial kita untuk mencari pentingnya sih. Ayo Bu. Apa? Siapa dulu? Aku yang Oke, dari Zumrotin awal. Hasanah, ayo. Apa? Adab bersosial adalah aturan atau norma perilaku yang mengatur cara berinteraksi dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Oke. Ada yang mau nambahi dari jawabannya Mbak Zuma? Cukup Bu. Cukup. Udah dipahami belum? Udah dipahami belum? Mbak Zina tadi apa dari Mbak Zum tadi? Pengertiannya? Nggak tahu Mbak Zum, diulangi lagi. Jadi itu kayak menghargai, saling menghargai, menghormati aturan dan norma perilaku yang berinteraksi Dengan apa? berinteraksi dengan sesama manusia. Oke, baik, tapi dengan sesama manusia. Nah, pengertian adab bersosial media juga ada lagi dengan tambahan bagaimana cara kita untuk menggunakan media sosial untuk kita, lingkungan, dan juga masyarakat. Gitu. Nah, ada yang tahu nggak dalil naklinya tentang adab bermedia sosial? Dalil nakli. Ada yang tahu? Mungkin saya bisa bantu untuk mencari ya. Iya Bu. Nah, di sini sebenarnya dalil nakli tentang bagaimana adab bermedia sosial itu ada banyak. Mungkin saya ambil dari tiga ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6, terus kemudian ayat 11 dan juga 12, serta Quran surat Al-Isra ayat 36. Nah, dalil-dalil di sini itu menjelaskan bagaimana klarifikasinya tentang adab bermedia sosial, menjaga lisan, menghindari prasangka buruk, dan menyebarkan kebaikan. Nah, rata-rata juga bermedia sosial itu biasanya digunakan sebagai ujaran kebencian. Maka dari itu adab bermedia sosial itu sangat penting, gitu kan? Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara atau dalil atau Quran surat Al-Hujurat ayat 6, 11 dan juga 12.
Ayo Mbak Adel, silakan dibaca. Mbak Nazira Al-Hujurat ayat Al-Hujurat ayat 6, 11 dan 12. Ini Mbak. Ayo, coba dibaca Quran suratnya dan juga beserta artinya. Dari Mbak Sum dulu. Al-Hujurat ayat 6 beserta aslinya. Saya tidak bisa membacanya. Maksudnya Beserta artinya, yuk silakan dibaca. Adik-adik. artinya aja Bu. Hah? Ada artinya aja. Bahasa Arabnya nggak ada. Nggak ada ini. Yuk coba artinya apa? Quran Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, tahu nggak arti dari maksud arti itu? Yang tahu siapa angkat tangan? Apa? Menekankan untuk pentingnya tabayun sebelum menyebarkan informasi, terutama yang berasal dari orang fasik, untuk menghindari penyebaran berita bohong dan dampak buruk. Tujuannya agar Menghindari penyebaran berita buruk. ya menghindari berita buruk dan juga fitnah-fitnah yang terjadi. Ya. Tabayun itu apa sih? Berprasangka buruk. Berprasangka baik. Ya, tabayun itu berprasangka baik atau sebuah klarifikasi. Ya. Ya. Jadi di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita agar disuruh menjaga lisan, perbuatan dan juga menjaga berita-berita yang buruk dan disebarkan. Karena tadi tujuannya agar tidak terjadi fitnah atau kesalahpahaman yang dapat merugikan orang lain. Contoh ya, kalau nggak sesuai fakta tiba-tiba bilang, kemarin si ini kayak gini, tapi tanpa ada validasi yang nyata. Nah, jadi terkadang beradab dalam bermedia sosial itu juga sangat penting. Mungkin Mbak Adel, ayo Quran surat Al-Hujurat ayat 11 mungkin dibaca artinya dan juga bahasa Arabnya kalau bisa ya. Karena minggu depan kita bakal akan menghafalkan Quran surat atau dalil-dalil nakli yang bersangkut pautan dengan bermedia sosial. Ya dibaca dulu Mbak Adel. Artinya ya. Ya artinya. Yang ayat berapa? Ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah yang orang zalim. Orang zalim. Nah, jadi ayat ini juga apa? Atma dari semua lingkupan menjelaskan tentang apa? Kalau boleh tahu, siapa yang tahu? Dengan kondisi yang tidak boleh mencela, tidak boleh ini, ada yang bisa dipahami dari arti ini, bisa meringkas secara detail. Tidak boleh membenci. Nah, tidak boleh membenci, ada lagi. Tidak boleh memanggil orang tersebut. Nah, kalau memanggil itu berarti apa? Dengan apa? Sebutan julukan. Ya, julukan. Berarti di ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini, ayat ini tuh dijelaskan bahwasannya dilarang untuk merendahkan, ya, merendahkan, terus kemudian mengejek atau mencela orang lain, karena secara tidak langsung dia akan merusak sosial atau lingkungannya dia, ya kan? Terus habis itu ayat ini juga melarang menggunakan julukan yang buruk dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain. Jadi ketika kita mengucapkan hal-hal yang buruk, biasanya kita merusak kehormatan orang lain tanpa orang lain itu tahu, dan juga tanpa harus ada fakta yang nyata. Jadi itu ada hanya fitnah gitu kan. Takutnya itu akan merusak hubungan dia dengan orang lain, bukan hubungan kita yang mengolok ya, bukan, tapi hubungan dia dengan orang lain. Mungkin Mbak Azila surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 dibaca. Silahkan dibaca ayat Quran Al-Hujurat ayat 12. Iya, silahkan. Wahai orang-orang yang beriman,
dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari ayat ini? Tidak boleh suudon. Tidak boleh mengikuti orang yang buruk. Oke, terus ada lagi? Menggunjing apa berarti? Menjelek-jelekkan. Ya. Jadi di ayat Al-Baqarah ayat 12 ini adalah ayat yang dimana melarang perbuatan manusia atau melarang perbuatan berprasangka buruk, mencela orang lain dan juga menggunjing. Karena semua ini atau semua yang dilakukan termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dapat menimbulkan dosa. Jadi ketika kita membuat dosa pasti nggak berasa bahwa itu dosa atau enggak. Karena kita sebagai insan manusia, makanya terkadang adab ini juga penting ya. Jadi ada pengertiannya, ada pentingnya dan juga ada dalilnya bahwasanya semua yang kita lakukan itu harus dijaga dengan baik. Nah, yang terakhir adalah Quran surat Al-Isra ya, ayat 36. Di sini dijelaskan bahwasanya ayat ini menekankan pentingnya bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Janganlah menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak benar kebenarannya. Setiap perkataan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, berarti di sini kita harus jujur. Terus Tidak boleh menyebar hoax. Oke, ada lagi? Tidak boleh suudon. Tidak boleh lagi. Jadi Memang tidak boleh. Oh iya. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ini dijelaskan bahwasanya kita itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Contoh ketika kita sudah menyebarkan informasi yang buruk, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bernorma di dalam media sosial, kita berarti bertanggung jawab dengan hal-hal itu. Berarti kita harus mendapatkan dosa dong otomatis. Jadi di dalam 3 surat ini sudah disimpulkan ya. Yang saya simpulkan adalah ketika kita bermedia sosial, kita harus menjaga adab yang lebih baik. Karena ketika kita menggunakan adab yang tidak baik, maka akan menjadikan harga diri atau orang lain menjadi buruk. Jadi dalam materi ini ada 3 yang kita bahas. Yang pertama pengertian. Pengertian tadi apa? Pengertiannya ada bermedia sosial. Lupa lagi. Masya Allah, kita sudah belajar, kita lupa. Apa Mbak Zuma tadi? Mbak Zum yang jawab ini. Tadi apa? Pengertian ada bermedia sosial. Seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna dalam berinteraksi di dunia maya dengan tujuan yang menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif. Ini penjelasannya lebih berbeda ya. Iya, apa. Jadi secara intinya adalah pengertian ada bermedia sosial adalah bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Dan ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus melihat bagaimana cara kita bertanggung jawab menggunakan dunia maya untuk menjadi interaksi antara kita dan juga orang lain. Dan kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan juga membuat orang lain juga tidak menjadi buruk. Nah, yang terakhir tadi ada 4 dalil nakli ya. Surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 6. Terus Ayat 11 dan juga 12. Nah, terus ada lagi satunya Al-Isra ayat 36. 36. Oke. Teman-teman atau siswa-siswa di sini sudah tahu ya tentang 3 materi hari ini. Jadi minggu depan kita akan menghafalkan 4 dalil nakli agar kita bisa menjadikan insan yang paham tentang apa yang kita bahas hari ini. Jadi kemungkinan hari ini pembelajarannya sampai di sini aja. Saya harap pembelajaran kita tentang adab bermedia sosial bisa membuat adik-adik menjadi
adik-adik bisa mengetahui wawasan yang lebih luas, bahwasanya bermedia sosial itu harus ada tata tertib atau norma yang berlaku. Jadi gitu. Ada yang ditanyakan barangkali? Sudah. Tidak ada yang tanya bagaimana sih bagaimana sih guru ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini ya gitu. Sudah, tidak Pak. Sudah. Jadi mungkin itu aja hari ini. Terima kasih banyak ya anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.